karena apa? Karena materinya yang cukup banyak ya. Nah, oleh sebab itu pada minggu ini kita akan melanjutkan mengenai bagian vector spaces. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas ya mengenai apa itu vektor, ya bagaimana menentukan suatu vektor berdasarkan apa ya, berdasarkan arah dan besarnya, kemudian bagaimana mencari apa namanya jumlah dari suatu vektor ya, kemudian the product ya, kemarin juga kita belajar mengenai the product ya, kemudian kita juga kemarin belajar mengenai vektor yang melalui suatu titik ya, ataupun melalui apa namanya melalui titik origin, titik awalnya, titik asalnya gitu ya. Kemudian kita juga belajar mengenai bagaimana kita bisa membentuk suatu vektor dari vektor lainnya ya, mencari distance, mencari length atau norm ya, dot product dan lain-lain ya. Maka pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kalau nggak salah kemarin itu pertemuannya sampai di sini kita. Sampai di sini. Benar? Benar nggak sampai di sini? Atau saya salah? Benar ya? Ya, sampai di sini. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Nah, kita akan melanjutkan. Ya. Nah, pada pertemuan di awal pertemuan minggu kedua ini, pada di awal pertemuan materi di minggu yang materi yang kedua ini ya, kita akan membahas mengenai dot product as matrix multiplication atau dot product sebagai perkalian matriks ya. Nah, kemarin ya dalam teorem dalam aturan ini ya, dot product as multiplication ini kita mengetahui yang pertama tuh ya, yang apa namanya aturan yang pertama. Aturan yang pertama bahwasanya kalau misalnya dia U-nya kolom, V-nya kolom ya, matriks kolom maksud saya, maka kalau misalnya U dot V maka bisa dicari dengan seperti ini ya. Nah, ketika kita mempunyai, katakanlah kita mempunyai matriks A ya, matriks A itu n kali n, kemudian matriks U dan V dalam bentuk n kali 1, matriks n kali 1. Nah, ini disebut matriks apa? Coba nunjuk tangan kalau ada yang bisa. N kali 1 itu matriks apa? Oke, Surya Anggara, Surya Sandi. Apa jawabannya? Matriks apa? Matriks kolom, Pak. Karena kolomnya ada 1. Betul ya. Nah, kok malah keluar? Sebentar, malah dia. Nah, ini nih. Saya juga galau nih kalau keluar kayak gini ya. Do you want to keep your annotation? Annotation. Kemudian saya mau cancel nggak bisa, ya. Cuma dua pilihannya, keep atau discard. Dua-duanya kalau saya pencet keluar semua slide-nya, nggak ada cancel gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini galau, tiba-tiba kok keluar sendiri. Nah, saya keluarin dulu ya. Ya betul ya, matriks kolom atau matriks karena dia matriks yang terdiri dari 1 kolom ya. 3 digit yang terakhir Surya Sandi. 055, Pak. 055. Sebentar saya buka dulu ya. Ininya. Oke. 055. Kita lihat 055. Oke, Surya Sandi Anggara. Ya, oke ya. Itulah, jadi ini adalah matriks kolom ya. Jadi kalau kita punya matriks n kali n dan matriks U dan V di mana keduanya matriks kolom ya tadi dikatakan, maka berlaku aturan yang tadi yang pertama. Tapi kalau misalnya kita katakanlah A dikali U dot V ya, setelah kita mengaplikasikan tadi ketentuan tadi seterusnya ya, maka kita mendapat sama dengan U dot A transpose kali V. Jadi kalau misalnya AU kali V dot V itu sama dengan U dot A transpose-nya dikali dengan V. Jadi cuma dibalik aja ya. Jadi kalau tadi A kali U, nah sekarang A kali V, tapi A-nya yang ditransposkan gitu ya, A transpose. Nah, kemudian kita kalau misalnya tadi AU kali dot V ya, sekarang U dot AP ya. Ternyata ketemu ya, sama dengan ini ya, A transpose U dikali V, sama juga dibalik perkaliannya. Kalau tadi AP ya, sekarang
A transpose U ya. U-nya yang dikalikan dengan A-nya dikalikan dengan U sekarang, tapi A-nya adalah A transpose ya. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut ya, kita bisa memperoleh bahwasanya AU dot V itu sama dengan U dot A transpose V ya. Begitupun U dot A V sama dengan A transpose U dot V gitu ya. Nah, ini bisa dicari dengan cara seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuktikannya, kita buktikan bahwasanya AU.V itu sama dengan U.A transpose V. Ya, kita lihat. Saya punya matriks A, saya punya matriks V dan U ya. Saya cari ya. Maka setelah dicari ya, ternyata hasilnya AU.V itu adalah 11 ya. U.A transpose V itu adalah 11. Maka ini terbukti, terverifikasi ya. Terbukti bahwasanya AU.V sama dengan U.A transpose V. Kemudian kemarin ya, saya sudah mengajarkan bagaimana kita theta ya, ataupun sudut dari dua buah vektor yang mana dia memiliki inisial point yang coincide. Katakanlah seperti ini ya, vektor U dan vektor V misalnya. Nah, mereka memiliki inisial point yang sama, yang berangkat dari inisial point yang sama, kemudian maka akan membentuk sudut theta yang mana kemarin sudut tetanya itu rentangnya berapa sampai berapa sih? Ada yang tahu tunjuk tangan? Tetanya kemarin rentangnya berapa? Oke, saya lihat. Ada yang 180 derajat, Pak. tidak ada ya yang jawab ya. Rentangnya dari berapa sampai berapa? Silakan tunjuk tangan. Ya, Immanuel Bunte. 180 derajat, Pak. Oke. Erik Susanto. Mau jawab? 0 sampai 180, Pak. 0 sampai 180 itu yang tepat ya. Jadi theta itu berada rentangnya pada 0 sampai dengan 180 atau I ya. Oke, 3 digit yang terakhir Erik Susanto 017, Pak. 017. Ini adalah gerakan 10 ya. Jadi itu ya, jadi bukan theta itu bukan 180 rentangnya ya, tapi dari 0 sampai 180 ya. Theta itu dari 0 sampai 180 dalam kasus ini ya. Nah, kemarin sudah saya ajarkan cara mencari tetanya dengan apa? Dengan arc cos atau inverse dari cos ya. Seperti ini rumusnya ya. Maka ya tetanya akan bernilai pi per 2 atau sama dengan 90 derajat ya, ketika U.V sama dengan 0. Karena kalau U.V-nya 0, berapapun nilai di bawah ini selain 0, maka hasilnya akan 0 ya. Nah, kemudian arc cos dari 0 itu sama dengan 90, maka tetanya 90 ya. Atau cos dari 90 ya, cos dari 90 itu adalah 0 ya. Nah, makanya untuk memperoleh tetanya pi per 2 ya, U.V-nya itu harus 0 ya. Nah, maka kalau ada definisinya, kalau kita mempunyai dua buah vektor U dan V yang mana dua-duanya bukan 0 ya, bukan vektor 0 ya, maka keduanya itu ketika U.V-nya sama dengan 0 itu disebut dengan ortogonal ya. Ortogonal itu apa? Ortogonal adalah ketika sudutnya 90 atau saling tegak lurus. Artinya kalau misalnya vektor U dan vektor V itu adalah U.V-nya 0, itu disebut dengan ortogonal. Artinya ortogonal itu mereka saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Oke ya. Nah, jadi ini ada contohnya. Tunjukkan bahwasannya U dan V itu adalah ortogonal. Ya, U dan V itu adalah ortogonal. Tahu dari mana kita? Tahu, tinggal cari U dan V sama dengan 0, maka ini ortogonal atau saling tegak lurus. Sudah, tinggal kita cari saja. Apakah U dan V itu adalah 0? Ya, setelah kita cari U dan V sama dengan 0. Oh, benar. Berarti terbukti bahwasannya vektor U ini dan vektor V ini itu adalah ortogonal atau saling tegak lurus karena U dan V-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian dalam kasus ini ya, garis dan bidang ya yang determinan yang dibentuk oleh
titik dan normal, ya, dibentuk oleh ada yang namanya titik dan normal. Apa itu titik dan normal, ya? Jadi katakanlah seperti ini, ya, dalam geometris analisis, ya, kita ketahui bahwa sebuah garis dalam R2 atau dua dimensi dapat ditentukan, ya, oleh kemiringannya, ya, oleh kemiringan itu dan salah satu titiknya. Jadi dia ditentukan oleh kemiringannya, ya, kemiringannya ini, ya. Kemudian salah satu titiknya, katakanlah titik ini, P0, ya, dan N, ada yang namanya N, ya, atau ada yang namanya normal, ya. Nah, begitu pun di R3 ditentukan oleh kemiringan bidangnya, ya, dan salah satu titiknya, ya. Nah, untuk salah satu untuk menentukan kemiringan tersebut, ya, itu dengan menggunakan vektor bukan nol N, tadi saya katakan, ya, atau disebut dengan normal, ya, atau yang disebut dengan normal, ya. Normal ini, vektor N ini, itu adalah vektor yang ortogonal terhadap garis atau bidang tersebut. Jadi kalau kita lihat, ya, vektor N baik di R2 maupun R3, ya, dia vektor N itu dia ortogonal terhadap garis atau bidang, ya, membentuk sudut 90 derajat, ya, terhadap bidang maupun terhadap garis. Kalau di R2 garis, di R3 berarti bidang. Itu yang disebut dengan vektor N atau normal, ya, vektor normal, ya. Nah, di mana, ya, sebagai contoh kita lihat di gambar ini, ya. Jadi gambar yang pertama itu menunjukkan sebuah garis, ya. Ini garis, ya, garis yang tidak terlalu tebal, garis ini, ya. Yang mana garis ini, ya, itu melalui suatu titik yang namanya titik P0, ya. Yang mana dia melalui titik P0. Kemudian titik P0, kemudian garis ini memiliki normal N, yakni dengan komponennya A, B. Begitupun dengan titik bidang, ya, bukan titik bidang, ya. Begitupun dengan bidang. Bidang ini adalah suatu bidang yang dimana dia melalui titik namanya titik P0, memiliki kemudian vektor N dengan komponennya yakni A, B, C. Ya. Karena ini ortogonal, perhatikan, ya, karena ini ortogonal, kemudian baik X maupun bidang, kemudian titik P0 ini bisa membentuk suatu vektor. Ya, yang mana vektornya nanti terminal poinnya itu adalah di titik P, ya, baik yang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, maka dari sini, ya, bisa kita lihat vektor yang dibentuk oleh titik P0 dan P itu ortogonal terhadap N, ya, ataupun ortogonal terhadap normalnya. Maka bisa kita katakan bahwasanya N dot P0P atau vektor yang dibentuk oleh inisial poin P0 sampai terminal poin P itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tadi ortogonal atau karena dia membentuk sudut 90 derajat atau dia saling tegak lurus. Ya, maka dari sini kita bisa menentukan, ya, untuk menentukan P0 kan berarti kita tinggal mengurangkan, ya, komponen yang ada pada terminal poin dengan komponen yang ada pada inisial poin. Berarti katakanlah kalau P0 ini tadi XY, komponennya P0 itu komponennya X0 nya 0, kemudian P ini komponennya XY, maka berarti vektor P0P itu sama dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, ya. Jadi seperti ini. Begitupun kalau 3 dimensi. Nah, maka dengan memasukkan rumus ini, ya, dengan memasukkan rumus ini bahwasanya N-nya itu adalah komponen A, B, dot X min X0, Y min 0 sama dengan 0. Maka tinggal didotkan, ya, sehingga diperolehlah bahwasanya A X min X0 B, tambah B, Y min Y0 sama dengan 0. Memperoleh persamaan ini, ya, kita memperoleh persamaan ini dalam persamaan garis. Kalau persamaan ini dalam persamaan bidang seperti apa, sama saja, ya, tinggal kita komponen dari P0 dan P-nya yang ditambah Z, ya. Terus ininya komponen dari normal ini kita tambah C, ya. Jadi bisa, ya. Nah, ini disebut dengan persamaan poin normal atau persamaan titik normal. Kemudian misalnya nanti di suatu di suatu soal, ya, dikatakanlah seperti ini. Saya mempunyai persamaan seperti ini, ya. Maka tentukanlah komponen dari N dan tentukanlah komponen dari P0. Ya, berarti kita mencari apa? Mencari A dan B, kemudian kita mencari X0 dan Y0, ya. Karena kalau kita lihat ini 2 dimensi kan, katakannya R2, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya sudah, lihat saja rumus ini, ya. A kali X min X0 tambah B kali Y min Y0, berarti kita mencari AB-nya dulu, ya.
berarti komponen dari M, yakni AB itu adalah 6, 1. Kemudian komponen dari P0, yakni X0-nya itu adalah 3, dan Y0-nya adalah minus 7. Ya, minus 7, kenapa minus 7 Pak? Ini kan plus ya kan? Rumusnya tadi adalah B, Y, min, Y0. Ya, sementara ini kan plus, berarti Y0-nya berarti min. Ya, sehingga minus dikali plus jadi plus di sininya ya. Sehingga itu hasilnya adalah minus 7. Ya, nah kita bisa memperoleh ini. Itu untuk 2 dimensi. 3 dimensi sama saja. Ya, sama saja sebenarnya ya. Dan seperti itu, kalau misalnya gampang ya, kalau misalnya ada persamaan seperti ini, disuruh menentukan berapakah komponen dari N-nya, berapa komponen dari P0-nya, kita tinggal balik ke rumus ini tadi. Ya, atau persamaan ini, persamaan poin normal ya. Oke. Nah, kemudian ada teorema ya. Teorema mengatakan seperti ini ya. Jadi jika A dan B adalah konstan ya, dan keduanya itu bukan zero ya, maka persamaannya berbentuk seperti ini untuk 2 dimensi. Ya, untuk 3 dimensi atau berbentuk plane atau berbentuk bidang seperti ini persamaannya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dari sini ya. Jadi gini, dalam memandang sebuah ada yang namanya orthogonal projection. Jadi seperti ini, misalnya sebagai contoh ya, jika kita mempunyai vektor U dan vektor A ya dalam Rn, kemudian diposisikan sedemikian rupa sehingga titik awalnya bertepatan pada titik Q, ya, pada titik ini ya. Jadi kita punya vektor U, ini vektor U ya, kemudian kita punya vektor A, ini vektor A ya. Nah, kemudian sedemikian rupa sehingga mereka coincide ya, titik awal inisial poinnya berada di titik yang sama ya, ini titik Q ya, titik Q. Nah, kemudian kita dapat membuat dekomposisinya sebagai berikut ya. Pertama, jatuhkan secara tegak lurus dari ujung U ya ke garis yang dilalui oleh A ya, atau garis yang melalui A. Jadi ujung U ya, ujung vektor U dijatuhkan secara tegak lurus. Terus tegak lurus ya. Tegak lurus pada vektor A atau garis A. Ya. Nah, kemudian ya, bentuklah vektor W1 ya dari Q ke kaki tegak lurus tadi ya. Jadi dari W1 itu vektornya adalah dari Q atau dari inisial poin tadi ke titik di mana tadi di drop ya. Titik di mana tadi di dropkan U-nya tadi. Oh, berarti di sini ya. Ini ya yang saya lingkarin ya. Nah, berarti kita bentuklah W1. Vektor W1 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan atau membuat ya atau membangun vektor yakni sama dengan U minus W1 ya, di mana W2 ini adalah vektor yang dia ortogonal atau tegak lurus terhadap vektor A ya. Kemudian kita bisa membentuk W sama dengan W min W1. Kenapa seperti ini Pak? Balik lagi ke rumus yang awal saya bilang ya, bahwasanya untuk mencari W plus W2 itu sama dengan U ini ya, vektor U atau vektor yang dia berada di tengah-tengah tersebut ya. Nah, jadi sehingga bisa kita sebutkan seperti ini kan, U sama dengan W1 plus W2 sehingga W2 itu sama dengan U minus W1 ya. Jadi seperti itu ya, bisa kita membentuk seperti itu. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan proyeksi ortogonal atau bahasa Inggrisnya orthogonal projection ya, di mana W1 ya, W1 ini itu merupakan skalar multiple dari A ya. Kalau kita lihat ya, W1 ini dan A itu kan saling paralel ya, saling berada pada garis yang sama. Kemarin saya sudah bilang ya, kalau dia berada pada arah yang sama ya, berada pada arah yang sama, dari garis yang sama ya, kita lihat ya, bahwasanya misalnya vektor U dan ini vektor P. Berarti vektor P itu adalah berapa kalinya vektor U. Atau sebaliknya ya. Atau sebaliknya vektor U itu adalah K kalinya vektor P. Atau ini disebut dengan skalar multiple. Kemarin sudah belajar ya. Nah, sehingga kita lihat ya, dari sini bahwasanya vektor W1 itu merupakan skalar multiple dari A. Ya. Sementara yang namanya W2 itu adalah yang ortogonal terhadap A. Kita lihat ya, ini W2 dia tegak lurus ya terhadap A.
ya, atau dia ortogonal terhadap A. Seperti itu ya. Itu apa namanya, teorema, ya, teorema proyeksi ya. Kemudian bentuknya bisa macam-macam, tidak hanya yang gambar A ini ya, bisa bentuknya gambar B ya, bisa bentuknya gambar C ya. Jadi ini adalah 3 kemungkinan kasus yang bisa terjadi dalam proyeksi ortogonal. Kemudian bagaimana cara kita menentukan proyeksi ortogonal tersebut ya? Proyeksi ortogonal itu dapat ditentukan dengan suatu rumus ya. Jadi kalau kita mau menentukan rumus proyeksi Q terhadap garis A, kita lihat tadi ya, yang gambar A ya. Yang gambar A ini ya. Bagaimana proyeksi Q terhadap garis A ya. Proyeksi U ini terhadap garis A, ini proyeksinya yang garis merah ini, yang saya gambarin yang tidak lurus ini ya. Nah, maka itu proyeksinya bisa dicari. Ya, dengan rumus apa? Dengan rumus Q dot A ya per besaran A kuadrat dikali dengan vektor A ya. Ini disebut dengan vektor komponen of U along A, atau misalnya atau dengan kata lain ini adalah komponen vektor U sepanjang A ya, komponen vektor U sepanjang A. Kemudian kita juga bisa mencari komponen vektor U yang ortogonal terhadap A ya, komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Nah, berapa sih komponen vektor yang U terhadap ortogonal terhadap A? Berapa komponen vektornya? Maka cukup kita mencari dengan cara apa? Dengan cara vektor U-nya dikurangkan dengan proyeksinya tadi. Ya, vektor U dikurangkan vektor proyeksinya tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di soal kata dia tentukan vektor komponen of U along A ya, atau misalnya komponen vektor U sepanjang A ya, berarti kita menggunakan rumus proyeksi ya. Kalau misalnya dia nggak secara gamblang, misalnya tentukan proyeksi ortogonal misalnya orto. Nah, kalau ini jelas-jelas menyebutkan ini ya, rumus ini ya. Tapi kalau dia hanya menyebutkan tentukan vektor komponen of U along A ya, atau misalnya komponen vektor U sepanjang A, maka itu maksudnya adalah tentukan proyeksinya berapa. Tapi kalau ditanya misalnya tentukan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A, maka dia menggunakan rumus ini, yakni U-nya dikurang dengan proyeksinya. Ya, nah ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh adalah yang gambar 333 ini ya. Nah, setelah kita mempunyai vektor E1 ya, ini E1, kemudian mempunyai vektor E2 ya, ini E2. Nah, kemudian kita mempunyai suatu garis ya, satu garis yang namanya L ya. Nah, kemudian temukanlah orthogonal projection. Nah, proyeksi ortogonalnya sudah jelas ya, tapi sudah jelas pakai rumus ini. Rumus yang pertama ya, proyeksi ortogonalnya pada vektor E dan E1 dan E2 pada garis L ya, yang membuat sudut theta ya di positif aksis atau sumbu positif, sumbu X positif ya. Nah, kalau kita lihat ya dari gambar ini ya, berarti A-nya ya, A-nya atau titik ini ya, titik A ini, nah dia memiliki komponen yakni cos theta dan sin theta ya. Kemudian berdasarkan rumus ini kita cari apa? Kita cari dulu nom A-nya, nom A kuadratnya. Nom A kuadratnya berapa ya? Setelah kita cari nom A kuadratnya itu adalah 1 ya, itu adalah 1. Kok 1 Pak? Ya, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Akan 1 ya. Nah, jadi nom A-nya 1. Kemudian kita cari E1 dot A berapa ya. Nah, maka kita bisa menentukan proyeksi E1 terhadap garis A ya, proyeksi E1 terhadap garis A itu dicari dengan E1 dot A per nom A kuadrat dikali dengan A-nya berapa ya, dapatlah sini seperti ini. Begitupun kalau kita mau nyari proyeksi E2 terhadap A ya, maka memasukkan saja E2 dot A-nya berapa, kemudian nom A kuadratnya berapa, dan dikalikan dengan A-nya atau dikalikan dengan komponen A-nya, diperoleh proyeksinya ya. Itu kan? Ada lagi nih seperti ini ya. Nah, silakan kita lihat ya di sini misalkan U ya, vektor U dengan komponen ini, vektor A dengan komponen ini. Nah, find vektor komponen U along A.
U long A. Coba tunjuk tangan. Biasakan tunjuk tangan. Yang menjawab ini menggunakan rumus yang mana, Pak? Vector component of U long A. Ini menggunakan rumus yang mana? Kira-kira. Tunjuk tangan. Biasakan tunjuk tangan. Saya mau tunjuk tangan. Nah, ya, Marcella Sirait. Menggunakan yang mana? Rumus yang mana? Yang apa project yang U dot A per Yang mana yang pertama? apa? Yang pertama. Iya. Itu namanya rumus apa? Rumus apa itu namanya? Proyeksi, Pak. Proyeksi ortogonal. Ortogonal. Ya, proyeksi ortogonal U terhadap A. Ya. Berarti yang perlu kita tentukan apa saja kalau kita udah punya U dan A-nya, Marcella? Berdasarkan rumus tersebut. Kita cari apa dulu? U dot A dulu. U dot A. Kemudian apanya lagi yang perlu kita cari? Apanya? Marcella? Marcella? Nah, Marcella. Yang lognya, Pak. Log A kuadrat. Ah, log A? Apa? Saya coba ulangi. Apa yang perlu kita cari selanjutnya? Apa Marcella yang perlu kita cari selanjutnya? Marcella? Marcella? Kamu mendengar saya Itu nggak? 6, Pak. 6A kuadrat. Iya, kamu udah dipanggil-panggil nggak dengar ya? Iya, maaf, Pak. Nah, nom A kuadratnya. Oke, lihat di yang terakhir. 048. 048. Oke, gitu ya. Ya, dari sini ya. Nah, tadi saya katakan bahwasannya enggak, biasanya soal juga nggak secara gambar tentukan proyeksi ortogonal, tapi ada kata-katanya misalnya vector component of U along A, atau misalnya atau komponen vektor dari U di sepanjang A. Nah, maka kalau kayak gini kita harus ingat ya, bahwasanya itu mencari proyeksinya berarti ya. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Marcella ya, Marcella Sirait, bahwasanya itu mencari proyeksinya, jadi menggunakan rumus yang pertama ya. Nah, kemudian apa saja yang perlu ditentukan? Tadi teman kalian sudah mengatakan U dot A-nya Pak, dan nom A kuadratnya Pak. Sekarang silakan siapa yang bisa menjawab berapa U dot A-nya? Berapa U dot A-nya? Tangan yang bisa ya. Berapa U dot A-nya? Oke, Yohan, berapa? 15 bukan, Pak? Ya, jawab dulu Enggak tahu. ya. Iya, 15 ya, oke. Ada punya jawaban lain? U dot A-nya kata Yohan 15. Ada punya jawaban lain? Oke, kalau nggak ada yang punya jawaban lain. Sekarang berapa nom A-nya? Atau length A-nya? Berapa panjang dari A atau nom A-nya? Kita simpan dulu Yohan ya, jawabannya ya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, Indri Ratu. Berapa nom A-nya? 21, Pak. 21. Oke, ada yang punya jawaban lain? Berapa nom A-nya? Ada yang punya jawaban lain? 5? 4? Oke, Andre Naibaho. Berapa nom A-nya? Andre Naibaho. Akar 21. Akar 21. Oke, ada yang punya jawaban lain? 5?
4, 3, 2, 1. Oke. Saya buka ya jawabannya ya. Mana tadi? Turun. Ya. Nah, sudah terlihat. Nah, jadi U.A-nya 15. Benar Iwan tadi. Jika di sini terakhir Iwan. 019 Pak. 019. Oke, kawan. Nah, kemudian berapakah nom A-nya? Nom A-nya adalah akar 21 ya. Dan nom A kuadrat sama dengan 21, berarti nom A-nya sama dengan akar 21. Berarti yang benar tadi siapa? Andre Naibaho ya. Andre Naibaho, 3 digit yang terakhir. 040 Pak. 040. Dari bahu. Oke, ya. Seperti itu ya. Saya ngasih ke Salaisah lagi. Poin sebentar ya. Salah. Andre Naibaho di bawahnya. Oke, Andre Naibaho. Oke. Saya seperti itu ya. Saya tanyakan nom A-nya bukan nom A kuadrat ya. Nom A-nya akar 21 ya. Ini benar ya. Nah, kemudian berapakah proyeksi U terhadap garis A? Atau proyeksi U terhadap A? Atau berapakah komponen vektor U sepanjang A? Yang bisa tangan ya. Ini kita udah dapat nih. U.A-nya udah dapat. Nom A udah dapat. Tinggal dimasukkan ke rumus. Berapa proyeksi U terhadap A? Berapa proyeksi U terhadap A? Ya, ada yang mau menjawab tangan? Ya, yang sudah ini bolehlah jawab, yang sudah dapat poin kalau ada yang mau jawab. Karena dari tadi yang belum dapat poin menjawab. Oke, Andre Naibaho. Berapa jawabannya Andre? Jawabannya itu Pak 60/21, Berapa? Sorry. 60/21, 60/21, koma, minus 15/21, minus 15/21, koma 30/21 Pak. 30/21. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Ini kalau disederhanakan berapa, Andre? Kalau disederhanakan Pak, dia itu 20/7, 20/7, koma 5/7, minus 5/7, 5/7, koma 10/7 Pak. 10/7. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita buka jawabannya.
Ya, kita buka jawabannya. Tering. Iya, kita lihat ya. Jawabannya adalah 20/7 minus 5/7, 10/7. Benar, Andre tanya ya. 3 digit yang terakhirnya, Andre, saya lupa lagi. 0,40 Pak. 0,40 ya. Andre tanya oke, berarti dia hari ini 2 poin ya. Dan masih bisa beranjak. Kalau nanti saya persilahkan lagi yang udah dapat poin boleh dijawab gitu ya. Nah, oke ya. Benar jawabannya. Proyeksi U terhadap A itu adalah 20/7, minus 5/7, 10/7. Ini adalah komponen vektor U sepanjang A. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tentukanlah vektor komponen of U ortogonal to A atau komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Berapa? Apa? Silakan. Dola Monica. Berapa dola? Min 6/7, min 2/7, Tunggu. Saya tulis dulu ya. Min 6/7, min 2/7, min 2/7, 11/7, Pak. 11/7. Oke. Ada punya jawaban lain? Ada punya jawaban lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita coba. Ya. Kita coba buka. Keluar jawabannya ya. Yakni minus 6/7, minus 2/7, minus 11/7 ya. Dicari dengan cara apa? Dengan cara cukup mengurangkan ya komponen pada U ya, vektor U terhadap proyeksinya. Tadi proyeksinya udah dapat ya, tinggal kurangin aja ya. Oke ya. 3 digit yang terakhir dolar. 009, Pak. 009. Saya jadi ingat Saras terus ya. Ada yang tahu nggak Saras sih? Nggak ada yang tahu ya? Saras 008. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jawab ya. Tahu nggak? Tahu nggak Saras 008? Nggak tahu ya? Ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nah, ini jawab aja ya. Jangan diem ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Saya kasih poin nih. Kalau ada yang tahu. Saras 008. Apa Saras 008? Nggak ada yang tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada yang tahu, tanya sama orang tua kalian. Ya, atau yang punya kakak lahir tahun 90-an gitu ya. 90-an atau di bawah ya, 80-an bisa juga, 80-an, 90-an. Tanya sama kakaknya. Apa itu Saras 008 ya? Itu sinetron ya, Pak? Bukan ya, sinetron tentang ini, tentang apa? Tentang pahlawan ya. Jadi ada namanya pahlawan ya. Zaman dulu, zaman dulu waktu itu sinetronnya di saat apa? Waktu itu sinetronnya nggak kayak sekarang ya. Sinetron sekarang kan apa namanya? Apa ikatan cinta ya. Ya ikatan cinta ya, anak jalanan ya. Nah, dulu ada sinetron namanya Saras 008 ya. Itu bercerita tentang seorang wanita yang dia menjadi pembela kebenaran ya. Kostumnya apa? Kostumnya kayak catur, hitam putih gitu ya. Jadi dia pakai topeng kayak mau ke pesta ya. Kayak mau ke naik party gitu ya, topengnya. Topeng yang di mata itu doang ya. Itu nama dia Saras. Nama dia Saras. Jadi kalau ada kejahatan ya, dia datang. Nama dia, kalau nama pahlawannya adalah Saras 008 ya. Nah, itu ya. Saras 008. Dulu ada lagi namanya sinetron Gerhana ya. Gerhana. Nah, nanti boleh cari ya Gerhana. Kalau Gerhana ini ya, dia itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan ya, dimana kalau dia misalnya ngeliatin orang terus di apa namanya di ngeliatin terus itu orang yang semental gitu ya. Gerhana ini nama ini diambil karena dia lahir pada saat pas sekali gerhana bulan malam hari ya, sehingga dia dinamai Gerhana. Kemudian ternyata setelah besarnya dia mempunyai kekuatan super ya. Ya, itu mempunyai kekuatan super ya. Ada lagi namanya Panji Manusia Milenium. Ya, ada lagi namanya Panji Manusia Milenium. Nanti kalian lihat ya.
Panji manusia milenium itu sama ya, superhero juga ya, dimainkan oleh Primus. Ada yang tahu Primus? Ada yang tahu Primus nggak? Nggak ada. Primus, pria muka setan enggak ya? Primus ada nggak Primus? Nggak tahu ya, ya adalah ya. Tapi ya. Primus Justisipio ya Pak? Iya betul. Kok kamu tahu Yohan? Karena pernah dengar dari ibu juga Pak. Nah ya, oke. 3 digit yang terakhir. 019 Pak. 619, oke dok. Ya enak kan kalau saya kalian bisa dapat pelajaran mengenai array ya, vektor, kalian mengetahui sinetron zaman dulu ya, belum lagi saya kadang ngasih saran tentang percintaan ya, belum lagi saya nanya tentang artis ya, jadi pengetahuan kalian banyak nanti ya kuliah sama saya ya. Nah, saya lanjutkan ya, Saras 008. Ya, jadi itu ya. Jadi ini jawabannya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari norm atau panjang ya, atau length dari proyeksi A. Proyeksi U terhadap A ya. Nah, untuk mencari normnya ya, kita tinggal masukkan rumus tadi ya, rumus proyeksi tadi apa? U dot A, besaran dan segala macam ini ya. Kemudian setelah dicari terus, maka diperolehlah besaran dari proyeksi U terhadap A itu adalah mutlak U dot A per besaran A kuadrat dikali dengan besaran A ya, atau ya setelah dicari lagi maka dia memenuhi rumus ini, yakni proyeksi U terhadap A besarannya itu adalah U dot A mutlak kemudian per A mutlak A nom A ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah ajarkan ya bahwasanya untuk mencari cos theta itu sama dengan U dot A U dot A dikali per besaran U dikali besaran A ya. Maka kita udah dapat nih berarti U dot A per besaran A itu berarti sama dengan kan cos theta dikali dengan besaran U. Nah, jadi seperti ini ya. Maka dalam mencari besaran proyeksi U terhadap A bisa kalian cari dengan cara mencari dulu proyeksinya berapa, kemudian baru cari besarannya ya. Kemarin rumus besaran apa sih? Rumus nom? Apa rumus nom? Nom atau length? Ada yang bisa menjawab? Oke, Deswanda. Rumusnya apa, Deswanda? Rumus nom ya tadi Pak ya? Iya, betul. Akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat sampai Vn kuadrat Pak. Oke. Itu apa itu? V1, V2, Vn itu apa itu? Vektor ya Pak? Komponen komponen dari Vektor Pak. Iya, komponen dari vektor ya. Nah, jadi 3 digit terakhir dulu, Deswanda sebelum saya jelaskan. 025 Pak. Oke ya. Nah, jadi rumus nom bisa kalian lupa ya. Akar kuadrat ya dari seluruh komponen dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Ya, komponen vektornya apa ya? V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dan seterusnya sampai Vn kuadrat. Bisa juga kalau komponennya dalam X misalnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah Xn dan seterusnya gitu ya. Kemudian di akar kuadratkan ya. Nah, itu tuh mencari length atau nom atau panjang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal dicari. Nah, bisa mencari rumus seperti itu baru dicari nomnya, atau kalian bisa mencari seperti ini. Ketika ya cos theta-nya diketahui ya, maka kalian bisa cukup mencari dengan apa? Panjang U-nya berapa dikali dengan mutlak dari cos theta-nya berapa. Ya. Sama ya. Oke, selanjutnya dalam vektor itu bisa diterapkan hukum Pitagoras ya. Contohnya ya, ini ada teorema Pitagoras. Misalkan U dan V ya, itu merupakan vektor yang saling ortogonal, ini U, ini V, maka dia membentuk vektor ortogonal seperti ini ya. Nah, maka kita bisa mencari U plus V-nya kan, yakni yang garis miringnya ya, U plus V-nya. Maka besaran U plus V
kuadrat itu sama dengan besaran U kuadrat ditambah besaran V kuadrat. Ya, nah ini kan memenuhi hukum Pitagoras ya. Katakanlah berarti misalnya ini A ya, ini B, ini C. Berarti kan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini hukum Pitagoras ya. Nah, ini bisa diterapkan juga teorema ini dalam vektor. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, saya punya vektor U dan vektor V ya. Nah, kemudian vektor U dan V ini adalah vektor yang saling ortogonal ya. Tentukan besaran U plus V kuadratnya. Silakan, saya bisa jawab. Tentukan besaran dari U plus V kuadratnya. Bisa kalian dengan cara menambahkan dulu ya, U tambah V, kemudian cari nomnya dikuadratkan. Bisa juga dengan rumus Pitagoras itu tadi, yakni nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat. Ya, gimana enaknya saja ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Nah, yang sudah dapat poin boleh jawab. Oke. Oh, saya lihat siapa yang duluan ya. Dola Monica. Berapa? 36, Pak. 36. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada? Ya, kamu cara mencarinya gimana? Apakah U tambah V dicari nomnya baru dikuadratkan atau menggunakan cara ini? Nom U kuadrat tambah nom V kuadrat. Dola Monica? Ini. Besaran U kuadrat ditambah besaran V kuadrat, Pak. Oke ya. Dia mencari dengan cara besaran U kuadrat sama besaran V kuadrat. Ya, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah 36. Ya, betul ya. Jadi digit terakhir, Dola. Dola, Iya, Pak. besaran apa? 3 digit yang terakhir. 009, Pak. Oh iya, ini 009. Oke, 2 poin boleh terus ya. Ya, nah itu ya. Nah, terus ini pembuktiannya nih. Baik kalian menambahkan dulu U sama V-nya, kemudian dicari nom dan dikuadratkan, ataupun dengan cara Dola tadi ya, yakni besaran U kuadrat ditambah besaran V kuadrat, itu hasilnya sama, 36 ya. Maka terbukti rumus ini ya, Pitagoras, teorema Pitagoras ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya distance ya. Ada yang namanya distance ya. Kemarin kita juga sudah belajar distance. Nah, kemudian ya, dalam hal ini itu juga ada permasalahan distance ya. Ada permasalahan distance yakni bagaimana kita menentukan jarak ya dari suatu titik ya, katakanlah penlot ya, ke suatu garis yang memiliki persamaan berikut misalnya ya, atau di R3 atau di dimensi 3 ya, bagaimana kita menentukan dari suatu titik ya, jarak dari suatu titik ke suatu bidang yang memiliki persamaan berikut ya. Nah, atau kalian juga bisa menentukan ya jarak distance dari 2 buah garis ataupun 2 buah bidang yang memiliki persamaan, misalnya seperti ini bidangnya. Nah, berapa jaraknya ya? Bisa menentukan seperti itu ya. Nah, dengan cara apa? Dan cara rumus ini ya. Jadi caranya gampang sekali ya. Distance-nya itu adalah kalian masukkan dulu mutlak dari persamaannya, persamaan garis ataupun bidangnya, kemudian nilai X dan Y-nya kalian ganti dengan X0 dan Y0 ini. Ya. Nah, kemudian jadi seperti ini. Mutlak dari A X0 plus B Y0 plus C. C-nya ini nggak ada ya, karena nggak nempel gitu ya, nggak nempel dengan Z gitu kan. Jadi plus C gitu aja. Per akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu untuk 2 dimensi. 3 dimensi berarti ya tinggal tambah ininya, tambah ada Z-nya gitu ya. Kemudian di bawahnya jadi ada tambah C kuadratnya. 4 dimensi sama saja ya, dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini.
Misalnya saya mau menentukan ya jarak antara titik yang itu ya, titik yang di soal terhadap suatu plan atau bidang dengan persamaan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini plan, dia berarti adalah 3 dimensi ya, karena ada x, y, z ya, kemudian ada plan, kata-kata plan, dan poinnya juga ada 3, yakni 1, -4, dan -3. Maka caranya seperti apa? Sama seperti kata saya tadi ya, cara mencari distance adalah mutlak dari, masukkan nih, 2, x-nya diganti dengan x0, berarti 2 kali 1, -3 dikali y ganti dengan y0, 4 ya, plus 6, z-nya ganti dengan Z0 ya, 3, kemudian plus 1. Kan ini kan kalau diubahkan seperti ini ya. 2x min 3y plus 6z plus 1 sama dengan 0 ya, maka dia persamaannya memenuhi persamaan ini ya. Nah, ini ya. Gitu ya. Ini persamaan itu ya. Nah, maka seperti ini ya jadinya ya. Kemudian mutlakkan, kemudian baru per akar kuadrat dari a-nya berapa? 2 kuadrat tambah -3 kuadrat ditambah 6 kuadrat berapa ya, nanti akan ketemu ya. Ini hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah distance-nya 3/7 ya. Kemudian ada satu kasus nanti seperti ini, temukan antara jarak antara dua buah bidang yang masing-masing persamaan, bukan dari titik ke persamaan. Pak, gimana Pak itu cara menentukannya ya? Cara menentukan ini kan kalian seharusnya punya titik ya, dari suatu titik ke suatu bidang gitu ya. Nah, tapi ini semuanya dua-duanya bidang Pak. Jadi kalau digambarkan seperti ini nih ya, misalnya ya. Nah, shoot. Nah ya, jadi ada dua buah bidang, berapa jaraknya antara dua buah bidang tersebut ya? Nah, berapa gitu kan jaraknya. Nah, kemudian berapa jaraknya? Oh ya udah kan. Bagaimana caranya Pak? Nah, caranya kan kita nggak tahu nih titik P0-nya berapa. Nah, untuk menentukan titik P0 kita harus memiliki namanya arbitrary point. Jadi arbitrary point itu persamaan pertamanya ya, persamaan pertamanya itu kita setting ya, kita setting seperti apa, seperti ini nih misalnya ya. Ini kan misalnya dalam dua dimensi ya, susah saya gambarin 3 dimensi, 2 dimensi aja gitu ya. Ini garisnya ya, garis ini memiliki persamaan x plus 3y sama dengan 6 misalnya ya, x plus 3y sama dengan 6. Artinya kalau kita setting y-nya ini sama dengan 0, maka x-nya berarti adalah 6. Titiknya berarti di titik ini ya, berarti di titik ini itu sama dengan 6, 0 ya. Nah, kalau x-nya yang kita setting 0, maka y-nya di sini titik itu sama dengan 2, berarti titiknya adalah 0, 2 seperti ini ya, 0, 2. Nah, sama ya, sama seperti hal itu kita membuat arbitrary point dulu dengan men-settingnya. Pada persamaan pertama kita setting ya, pada persamaan ini kita setting bahwasanya y sama dengan z sama dengan 0, sehingga kalau dari situ kita memperoleh berarti x sama dengan 3 ya, sehingga P0-nya ya, P0-nya itu sama dengan kita anggap sebagai 3,0,0. Sudah dapat kita P0-nya. P0 dapat, X0 dapat, Y0 dapat, Z0 dapat ya. Maka tinggal kita ikuti saja rumus yang di atas tadi. Nah, itu caranya. Kalau dua dimensi Pak, dia garis sama. Misalnya antara tadi ya, X plus 3Y sama dengan 6, kemudian satunya 2X plus 2Y sama dengan 4. Misalnya ya. Tentukan ya, ini. Ya, tentukan jarak antara kedua persamaan yang sama. Ya, kita harus menentukan arbitrary point-nya. Jadi kita harus setting persamaan yang pertama atau yang kedua, kita setting baik itu y-nya 0 atau x-nya 0 ya. Kita setting, kemudian masukkanlah rumus distance ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini cara itu ya. Oke, setelah seperti itu tinggal dimasukkan ke persamaan ngikutin rumus tadi ya, maka diperolehlah distance-nya yakni 1/6 ya. Kemudian ada yang namanya vektor dan persamaan vektor dan persamaan parametrik ya, dalam 2 ataupun 3 ya. Jadi yang disebut dengan persamaan vektor ya ataupun persamaan parametrik adalah ketika misalnya kita mempunyai jadi ketika kita mempunyai sebuah garis ya, sebuah garis yang mana garis tersebut ya dilalui oleh vektor non kolinier ya, yakni
vektor yang di vektor V, yang mana vektor V itu kan inisial point atau inisial awalnya itu di titik 0, ya. Kemudian kalaupun ataupun di 3 dimensi, ya, yang mana ditentukan oleh x0, ya, x0 yang dia mana dibentuk dari suatu bidang atau melalui suatu bidang, ya, di mana inisial poinnya adalah x0, ya, kemudian ditentukan oleh dua vektor yang non kolinier, yang V1 dan V2 yang sejajar dengan bidang tersebut, gitu ya. Nah, maka kita bisa memvisualisasikannya, ya, dengan menerjemahkan vektor sehingga titik awalnya berada di x0, ya. Nah, jadi misalnya seperti ini nih. Misalkan saya mempunyai L, ya. Saya mempunyai garis L, ya. Saya mempunyai garis L. Kemudian yang mana garis L tersebut, ya, itu dia memiliki atau bersifat x0, dan garis L ini dia sejajar dengan vektor V, ya, artinya dia paralel, ya, kalau dia sejajar, ya, paralel, ya, terhadap vektor V yang bukan 0, ya, maka persamaannya, ya, persamaan dari garis yang melewati titik x0 yang paralel terhadap V ini dapat dituliskan sebagai apa, yakni x sama dengan x0 plus t. Kenapa seperti ini, Pak? Nah, kita lihat. Ini kan vektor V dan vektor x0x ini kan dia paralel, ya. Paralel itu kan bisa disebutkan seperti ini. Berarti kan vektor, ya, x0x, ya, itu berapa kalinya V, gitu ya. Ini multiple scalar, ya. Sehingga x min x0 itu sama dengan tv, ya. Maka x sama dengan x0 plus t. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi seperti ini kan. X sama dengan X0 sama dengan TV. Nah, ini adalah persamaan, ya. Nah, kemudian dalam kasus khusus di mana X0-nya itu adalah 0, kalau ini kan nggak 0, ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan X0-nya berangkat dari sini, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, X0 sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X sama dengan TV. Ya, nah, itu untuk kasus khusus, ya. Nah, itu untuk kasus khusus. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau dia 3 dimensi seperti apa, Pak? Ya, sama saja seperti 3 dimensi. Cuma saja tadi dikatakan bahwasanya kalau 3 dimensi dia memiliki dua vektor, ya, yang inisial poinnya saling coincide, ya, vektor non kolinier yang dia saling paralel terhadap bidang, ya. Katakanlah ini V1, ini V2. Maka untuk mencarinya berarti kan x0x, ya, itu sama dengan kan besaran T1 V1 ditambah dengan besaran beberapa kalinya T V2 dan V1, ya, untuk mencari vektor. Ini vektor ini, ya. Vektor ini, ya. Dia membentuk jajar genjang, ya. Membentuk jajar genjang kan. Kalau membentuk jajar genjang berarti untuk mencari berapa vektor tersebut, ya, itu kan berarti sama dengan vektor T1 tambah vektor T2V, ya. Maka kalau ini dijabarkan, maka X min X0 sama dengan T1V1 plus T2V2. Maka kalau disederhanakan menjadi X sama dengan X0 plus T1V1 plus T2V2. Ya, maka seperti ini, ya. Nah, ini untuk mencari apa persamaannya, ya. Nah, kemudian bagaimana, Pak, kalau misalnya ada kasus khusus X-nya 0? Sama saja seperti tadi. Berarti X-nya, X0-nya dituliskan 0, ya. Berarti X sama dengan menjadi T1V1 plus T2V2. Ya. Nah, itu, ya. Jadi itu yang disebut dengan bentuk vektor, ya. Jadi ini ada definisinya, ya. Kalau dia untuk yang 2 dimensi, ya. Kalau dia ada persamaan seperti ini, X sama dengan X0 plus T itu sama dengan garis yang melalui titik X0 yang mana dia paralel terhadap V, ya. Tapi dalam kasus khusus ketika di X-nya X0-nya sama dengan 0, seperti saya katakan tadi, maka ini disebut dengan pass through the origin. Jadi kalau misalnya kalian nanti dalam soal ada kata-kata ini pass through the origin, itu berarti dia menandakan bahwasanya X-nya 0-nya itu sama dengan 0 loh, gitu ya. X0-nya sama dengan 0 loh, gitu ya. Jadi dia kalau ada kata-kata ini berarti sudah pasti X0-nya sama dengan 0, ya. Begitupun dengan 3 dimensi, ya, sama aja. Kalau ada kata-kata pass through the origin, berarti itu menandakan bahwasanya X0-nya sama dengan 0. Ya. Contoh yang 1A, ya, yang saya lingkari, yang 1A. Find vector equation and parametric equation of line in R2, ya, that passes through the origin, ya.
basis choose the origin. Ada kata-kata ini ya, n is parallel to the vector v minus 2, 3 ya. Jadi misalnya bukan misalnya, jadi dia dikatakan bahwasanya basis choose the origin ya. Berarti saya katakan tadi kalau ada kata-kata ini itu menandakan bahwasanya x0-nya sama dengan 0. Nah, dia suruh menentukan vector equation-nya berapa, parametric equation-nya berapa. Nah, cara menentukan vector equation sini aja ya. Karena tadi di sana penuh ya. Cara menentukan apa namanya vector equation, kita lihat dulu. Tadi v-nya ada berapa? V-nya apa saja komponen, -2 dan 3 ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti x sama dengan x0 plus tv. Tadi ada kata-kata apa? Basis to in the origin. Nah ya, choose the origin artinya apa? Menandakan bahwa x0-nya adalah 0. Berarti x sama dengan tv. Maka dari sini bisa kita masukkan ya, x sama dengan x itu kan komponennya terdiri dari apa? A dan B. Anggap seperti itu ya. Kemudian t, v-nya jadi -2, 3. Nah, ini disebut dengan persamaan vektor atau vector equation. Kemudian parametric equation-nya seperti apa, Pak? Tinggal diteruskan saja. Ya, tinggal diteruskan saja. Katakanlah x-nya ini x1, x2 aja ya, biar enaknya ini x1, x2 ya. Kemudian bagaimana Pak cara menentukan parametrik? Ini kan vector equation. Parametric equation-nya tinggal kita teruskan, berarti x1, x2 sama dengan -2t, 3t. Berarti x1 sama dengan -2t, x2 sama dengan 3t. Nah, ini disebut dengan parametric equation. Ya, nah, jadi cara mencari seperti itu ya. Nah, sama yang lainnya seperti itu ya. Sama yang lain seperti ini. Apalagi ini nih. Apalagi yang ini, yang apa namanya? P0. P0-nya udah kita tahuin x0-nya, berarti kan x0-nya berapa ya? X0-nya adalah ini. Jadi tinggal masukin aja ke persamaan ya, dan lain-lain sama aja ya caranya ya. Nah, kemudian itu tadi kalau misalnya kita dari suatu titik ya, apa namanya? Vektor ya, yang mana dia memiliki sebentar sebalik aja. Vektor yang mana dia memiliki titik initial point-nya adalah x0 ya. Initial point-nya adalah x0. Dia tapi v-nya diketahui. Jadi vektor v ini komponennya berapa gitu ya. Initial point-nya diketahui gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya komponen vektor ya, yang mana dia dibentuk dari suatu titik ya. Diketahui titik-titiknya doang, terminal poinnya dan initial poinnya. Contoh ya, saya punya vektor v ya, punya vektor v, tapi tidak disebutkan komponen vektor v ini berapa, hanya disebutkan initial poinnya x0-nya berapa dan komponen dari terminal poinnya berapa ya. Komponen dari terminal poinnya berapa, maka sama saja caranya seperti tadi. X sama dengan x0 plus tv sama dengan x sama dengan x0 plus t, v-nya berapa? Kan dia dari initial point x0 ke terminal point x1. Oh, berarti x1 dikurang x0 ya. Ya sudah, tinggal diteruskan saja ya. Tinggal diteruskan saja. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini untuk kalian latihan saja ya, karena waktunya agak cukup ya. Kalau cukup kita bahas ya. Tapi intinya adalah ya ini, find vector equation dan parametric equation ya. Nah, kita lihat tulisnya tadi x sama dengan x0 plus t x1 min x0 ya. Kita sudah tahu nih ya, dia phase through the point mulai dari poin ini 0,7 ya, berarti x0-nya adalah 0,7 apa namanya komponennya. Kemudian x1-nya itu adalah 5,0 ya untuk komponennya ya. Tinggal dimasukkan saja ke rumus ini dengan cara tadi ya, dan cara yang saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian ada yang namanya dot product form as a linear system ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai ya suatu matriks ya, yang katakan ini matriks A, kemudian ini X ya, kemudian sama dengan 0 ya. Jadi matriks A ya, kemudian dikali dengan matriks X sama dengan 0 semua hasilnya ya. Maka kan dari sini kalau kita melakukan perkalian kita bisa memperoleh ini. Kita bisa memperoleh persamaan ya, ataupun solusi dari masing-masingnya meskipun ada variabel bebas ya. Solusinya adalah X1 sama dengan ini, X2 ini ya,
X3 ini, X4, X5, dan X6 ya. Kita memperoleh itu sehingga komponen-komponen dari X itu adalah X1-nya ini ya. X1-nya ini, X2 ini, X3, X4, X5, dan X6 itu komponen dari X ya. Nah, kemudian kita mempunyai row ya. Row baris ke-1, baris kedua dari matriks ini ya. Tinggal tuliskan saja baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris ke-4. Maka ya, kalau kita lihat, kita kalikan. Baris pertama dikalikan dengan komponen X ini, yaitu akan menghasilkan 0. Baris kedua nanti kalau coba aja ya, dikalikan dengan dot ya, dot X itu sama dengan 0. Baris ketiga juga nanti dot X sama dengan 0 ya. Dan baris keempat itu dot X juga sama dengan 0. Ya. Maka ketika ada teorema mengatakan ya, maka kita dapat ketika suatu matriks dikalikan dengan X maka menghasilkan 0 ya, maka ya semua vektor dalam RN tersebut itu ortogonal di setiap barisnya. Ya, jadi baris berapapun ya, baris berapapun di vektor tersebut, di di matriks tersebut ya, di matriks tersebut baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya tadi ya, mau dia didotkan, dia ortogonal terhadap seluruh baris ini ortogonal terhadap vektor A. Vektor A tadi yang X tadi ya komponennya. Kenapa? Karena coba kalian cari R1 di dot X itu pasti sama dengan 0. R2 dot X sama dengan 0. Tadi ya dari contoh tadi ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya kalau misalnya ada AX di mana A itu adalah suatu matriks N kali N dikalikan dengan X hasilnya 0 seperti tadi, maka seluruh baris ya, seluruh baris pada matriks tersebut itu ortogonal terhadap vektor A. Ya, nah itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya cross product. Ya. Ada yang namanya cross product ya. Cross product itu dilambangkan dengan kali, tapi menyebutnya bukan kali ya, karena bukan dikali, beda caranya ya. Nah, jadi bagaimana caranya jika kita mempunyai vektor U dan vektor V ya dalam 3 dimensi ataupun 4 dimensi ya. 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya ya. Maka cara kita untuk mencari cross productnya atau dilambangkan dengan U X V kayak gini, U kali V ya, tapi jangan nyebutnya U kali V, tapi U cross V ya, cross product ya, U cross V, maka kita bisa mencarinya dengan rumus seperti ini, U2 V3 minus dan segala macam. Kalau kayak gini bingung kan? Kalau kayak gini bingung, ini dari mana Pak? Nah, ini sebenarnya merupakan determinan dari submatriks. Kok bisa Pak? Nah, cara mencarinya ya, itu adalah ya kalian dulu buat suatu matriks yang mana baris pertama itu merupakan komponen dari vektor U, yakni U1, U2, U3. Komponen kedua itu adalah, baris kedua itu adalah komponen dari vektor V, V1, V2, V3. Ya. Nah, kemudian untuk mencari bagian yang pertama, ya katakanlah X-nya gitu ya. Untuk mencari X-nya ya, itu kalian lakukan dengan cara apa? Dengan cara kalian menghilangkan ya komponen pada kolom pertama, sehingga membentuklah submatriks yakni U2, U3, baris keduanya adalah V2, V3. Nah, kemudian untuk mencari Y-nya atau komponen keduanya itu sama dengan minus ya, kemudian kalian hilangkan komponen pada kolom yang kedua. Maka akan membentuk submatriks U1, U3, V1, V3. Nah, kemudian komponen ketiga gitu juga, hilangkan komponen pada kolom ketiga ya, sehingga membentuk submatriks U1, U2, V1, V2 ya. Maka dari sini kalian langsung mencari determinannya. Determinannya dengan cara apa? AD min BC atau U2 dikali V3 dikurang dengan U3 V2. Seperti ini ya. Komponen kedua sama, U1 V3 dikurang dengan V3 U1 gitu ya. Dan seterusnya ya. Maka nanti dapatlah contohnya seperti ini ya. Kalau saya mempunyai vektor U dan vektor V, tentukan U cross V ya. Maka cukup kalian menuliskan komponen-komponen dari U dan komponen dari V dalam bentuk matriks. Misalnya seperti ini berarti kan 1, 2, minus 2, 3, 0, 1 ya. Nah, untuk mencari bagian pertama, silakan hilangkan komponen pada kolom pertama sehingga membentuk suatu submatriks yakni 2 min 2, 0, 1. Untuk yang kedua, minus hilangkan komponen di kolom kedua. Maka membentuk suatu matriks 1 minus 2, 3, 1. Begitupun yang ketiga.
baru mencari mencari determinannya. Ya, ini 2 kali 1 dikurang minus 2 kali 0 berarti 2, ya. Kemudian 1 dikurang dengan minus 6 berarti kan tambah ya, 1 tambah 6, 7 kali dengan minus 7, ya. Kemudian ini 1 dikali 0 dikurang dengan minus 6 berarti minus 6. Maka U cross P itu adalah hasil seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Paham ya? Tuh. Nah, ini adalah beberapa hubungan, ya. Hubungan antara dot product dan cross product. Ada teoremanya ya. Boleh kalian pahami, kalian baca-baca aja ya. Kalian baca-baca, ini adalah hubungan ya. Hubungan antara cross product dan dot product. Ini ada teoremanya. Nah, kemudian cross product juga kalian bisa membentuk suatu persamaan ya. Membentuk suatu persamaan dari cross product. Seperti apa membentuk suatu persamaannya? Caranya sama saja seperti tadi ya, untuk mencari cross product ya, menuliskan baris pertama itu adalah komponen U, baris kedua adalah komponen V, tapi bedanya di atasnya ditambah IJK. Ya, IJK. Kemudian caranya Pak sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Cuman bedanya kalau yang tadi kan dia dalam bentuk komponen koma ya, A, B, C nantinya kan. Nah, kalau ini enggak, dia dalam bentuk persamaan. Jadi caranya untuk mencari komponen persamaan yang pertama itu cukup menghilangkan komponen pada kolom pertama jadi bentuk suatu submatriks ya, dikalikan dengan I. Terus min sama, berarti komponen pada kolom kedua dihilangkan menjadi suatu submatriks dikalikan dengan J. Kemudian plus ya, komponen yang ketiga dihilangkan menjadi bentuk suatu submatriks dikalikan dengan K. Ya, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Saya punya matriks U, matriks V, ya. Carilah persamaan dari U cross P. Maka seperti tadi aja ya. Tinggal dicari submatriksnya, kemudian kalau yang pertama dikalikan dengan I, kemudian minus yang dua dikalikan dengan J, kemudian plus yang ketiga dikalikan dengan K. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya geometric interpretation of cross product atau interpretasi geometrik dari cross product ya. Jadi kita bisa mencari besaran. Jadi kan cross product itu kan dalam bentuknya ini ya, dalam bentuknya A, B, C. Nah, kita bisa mencari nomnya ataupun besarannya dengan cara apa? Dengan cara besaran U dikali besaran V kali sin theta. Ya, besaran U kali besaran V kali sin theta. Nah, kemudian dalam suatu paralelogram atau dalam suatu jajar genjang, bila digambarkan seperti ini, ya, di mana di sini ada vektor U dan vektor V, kemudian kita memenuhi hukum ini ya, yakni U besaran U kali besaran V sin theta, ya, maka dapat kita lihat besaran U, ini besaran U dikali besaran V dikali sin theta ini itu sama dengan luas dari jajar genjang. Luas dari jajar genjang apa? Base kali altitude atau alas kali tinggi, ya, alas kali tingginya. Nah, kita lihat alasnya besaran U dikali dengan tingginya adalah besaran V sin theta. Maka ya, besaran dari U cross V itu sama dengan luas dari suatu jajar genjang dalam vektor. Ya, jadi seperti itu ya. Contohnya nih, seperti ini. Temukan atau carilah ya area segitiga yang dibentuk oleh titik P1, P2, P3. Jadi ini kan sebuah jajar genjang. Kita disuruh mencari area segitiganya ya yang dibentuk oleh P1, P2, P3. Ya. Kalau kita lihat P1, P2, P3 ya, ini bisa membentuk paralelogram atau membentuk jajar genjang. Ya. Membentuk jajar genjang. Nah, kemudian disuruh tentukanlah area segitiga. Nah, area segitiga ini kan setengah dari jajar genjang. Ya. Setengah dari jajar genjang berarti setengah dari luas jajar genjang. Ya, cara mencari jajar genjang, luas jajar genjang ini seperti apa, Pak? Tadi sama aja tadi ya. Berarti sama dengan besaran U cross V, besaran dari P1, P3 ya, cross besaran dari P1, P2. Ya, berapa besarannya? Ya, tinggal cari ya. Cara mencarinya yakni mengurangkan komponen terminalnya dengan initial point-nya. Dan ikutin saja rumus tadi. Ya, maka udah dapat nih nanti A-nya. A-nya berapa? Ya, kemudian udah tinggal kalikan setengah A.
maka itu adalah luas dari area segitiga. Ini ya. Nah, ini ya cara mencarinya ya. Itu sama dengan luas setengah dari luas area segitiga untuk mencari setengah dari luas area jajar genjang ya. Nah, ya cara mencarinya ya. Jadi luasnya itu sama dengan norm dari cross produknya. Nah, kemudian selanjutnya ya, katakanlah kita mempunyai vektor U, V, dan W ya dalam 3 dimensi, maka U dot V cross W ya ini disebut dengan skalar triple product ya, skalar triple product. Perhatikan, U dot V cross W ini disebut dengan skalar triple product. Cara mencarinya seperti apa, Pak? Cara mencarinya kalian tinggal susun ya menjadi suatu matriks dulu ya, yakni untuk baris pertama itu adalah komponen dari vektor U, baris kedua komponen dari vektor V, baris ketiga komponen dari vektor W. Sudahnya kalian cari ya, kalian cari determinannya ya, determinannya dengan cara ekspansi kofaktor bisa ya. Maka setelah kalian cari determinannya ya, hasil dari determinan tersebut itulah merupakan hasil dari U dot V cross W ya. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Saya mempunyai suatu vektor yakni U, vektor V, dan vektor W. Tentukan U dot V cross W ya. Maka cukup menuliskan suatu matriks yakni baris pertama itu adalah 3 ya, kemudian 2 ya, minus 5, kemudian yang baris ini adalah komponen yang baris kedua itu komponen dari V yakni 1 ya, minus 4, kemudian minus 4 ya, kemudian yang komponen ketiga itu adalah komponen dari vektor W-nya, yakni 0 ya, kemudian minus 3, kemudian 2 ya. Sorry. Oh ya, sorry. Berarti ini minus ya. Minus plus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita membentuk suatu matriks yakni yang baris pertama itu adalah komponen dari U, baris kedua itu komponen dari V ya, baris kedua ketiga itu komponen dari W. Kemudian selanjutnya kita mencari determinannya ya. Cara mencari determinannya menggunakan ekspansi kofaktor ya, baik itu menggunakan kolomnya, barisnya, ataupun kolom ini, baris ini, terserah ya. Kalian sudah belajar menggunakan ekspansi kofaktor, kemudian diperolehlah bahwasanya determinannya itu adalah 49. Maka hasil dari U dot V cross W itu adalah 49. Ini disebut dengan apa? Skalar triple product. Ya, jadi menulis matriksnya ingat ya, apa yang pertama ya, misalnya yang pertama itu adalah U, maka baris pertama itu adalah komponen U. Dot, yang kedua itu adalah V, baris kedua berarti komponen V cross W. Baris ketiga berarti adalah W. Ya. Jadi jangan bingung ketika nanti bukan pakai U, pakai V, pakai W, misalnya pakai A, pakai B, pakai C, ya. Berarti berapakah A dot B cross C? Oh, berarti baris pertama itu adalah A1, A2, A3, ya. Baris kedua B1, B2, B3, baris ketiga berarti C1, C2, C3. Tinggal dicari determinannya. Ya. Nah, kemudian ya ini ya teoremanya ya. Jadi untuk untuk mencari cross product ya, itu dengan mencari determinannya ya. Baik itu untuk 2 dimensi ya maupun untuk 3 dimensi ya. Di mana baris pertama itu merupakan U-nya, baris kedua itu adalah komponen V-nya, baris ketiga itu adalah komponen W-nya. Nah, kemudian ya, jika vektor U, V, dan W itu dalam multiple scalar ini ya, multiple scalar produk ini dia U dot V cross W-nya itu adalah 0 determinannya, maka mereka itu berada pada bidang yang sama. Ya. Jadi kalau U, V, dan W ini memiliki initial point yang sama atau point site ya, nah maka mereka itu berada pada bidang yang sama ya. Jika U dot V cross W-nya sama dengan 0 atau determinannya 0, maka mereka berada pada bidang yang sama. Mereka pada bidang yang sama itu maksudnya semuanya berada pada bidang ini gitu ya. Misalnya ini bidang
A, ya, maka semuanya berada pada bidang A ini, ya. Kalau misalnya dia 0, ini teorema ya. Sudah habis. Ya, tadi yang mana yang tadi saya lewatkan ya? Atau saya tadi? Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya. Yang saya lewatkan kata saya kalau misalnya ada waktu nanti saya bahas ya. Nah, jadi bagaimana menentukan vektor persamaan vektor dan persamaan parametriknya? Ini rumusnya sudah saya tuliskan ya. Tinggal masukkan saja ya. Tinggal masukkan saja berarti x-nya itu sama dengan katakanlah A ya, A, B ya, sama dengan X0-nya. Ya, X0-nya masukkan. Berarti X0-nya itu adalah 0, 7 ya plus T. X1-nya berapa? Berarti ini 5 dikurang 0, 0 dikurang 7. Ya, berarti ini adalah A, B sama dengan 0, 7 plus T, 5 minus 7. Ya. Ini adalah persamaan vektornya. Persamaan parametriknya Pak diteruskan saja. A, B sama dengan berarti ini adalah 0, 7, kemudian plus 5T minus 7T ya. Berarti ini adalah A, B sama dengan 5T ya. Kemudian koma T sama dengan 7 minus 7T ya, atau 7 dikali dengan 1 min T ya, seperti ini ya. Berarti A-nya itu sama dengan 5T, B-nya itu sama dengan 7 kali 1 min T. Nah, ini adalah persamaan parametriknya ya, ini adalah persamaan parametriknya. Oke ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik ya. Tidak ada. Gimana? Paham? Bingung? Pusing? Gimana? Ada yang mau menyampaikan pesan dan pesannya? Paham? Bingung? Pusing? Pusing, Pak. Pusing, ya. Banyak-banyak latihan ya. Banyak-banyak latihan kalau gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Ya, ini jadi bahasan untuk kita bahasan kita untuk sesi yang kedua dari Euclidean vector spaces ya. Euclidean vector spaces artinya sudah selesai ya untuk Euclidean vector spaces. Minggu depan kita akan materi baru ya di jam yang sama ya. Jadi minggu depan, nah ini saya ingatkan dulu ya. Jadi minggu depan itu jam 9 kalau saya nggak ngasih kabar ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti saya ngasih kabar kita mulai jam 8 lah gitu ya. Kebalikan aja lah. Jam 8 ya kita mulainya ya. Ngikutin jadwal aja. Tapi kalau misalnya saya bilang kita mulai jam 9 ya. Nah, berarti nanti kita mulai jam 9 gitu ya. Tapi yang pasti di hari Jumat pagi tetap ya. Ya, alhamdulillah kalau kalian pusing ya. Berarti kalian ikut berpikir ya. Bagaimana cara memahami Euclidean vector spaces ini ya. Bagi yang nggak pusing nggak apa-apa juga, bisa jadi nggak pusing itu karena mengerti ya, mengerti paham. Yang parahnya kalau misalnya nggak pusing karena dia nggak ikut berpikir ya, nggak memahaminya. Nah, jadi itu yang harus diubah ya, sehingga kalian nanti ketika tes ya ataupun ketika kuis ya maka bisa mengerjakannya dengan baik ya. Baik, aduh saya lupa, bentar ya. Saya lupa screenshot. Ya, saya lupa screenshot. Ini kelas A ya. Iya, Pak. Ya, baik. Bentar ya, screenshot ini. Tunggu 9, tunggu ke 10.
ini 10. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan perkuliahan kita sampai ini ya. Nanti kita insya Allah bertemu lagi di hari Jumat depan di jam dan waktu yang sama.